Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai rencana anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kadek Inia Dwi Eka Putri, nomor absen 15 dari kelas 10 AKLB. Baik, karena di video-video sebelumnya saya sudah dapat menjelaskan apa itu rencana anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran, maka kita langsung aja ke analisis yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih tujuan dari menganalisis ini. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa keuangan rumah tangga dapat terkelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Jadi menganalisis ini penting ya teman-teman, agar kita dapat mengelola keuangan rumah tangga kita. Baik, langsung saja ke analisis mengenai rencana anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran yang sudah saya buat sebelumnya. Analisis ini saya beri judul dengan belanja harian, analisis rencana anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran, serta periode 12 Maret 2025. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah beras. Nah, di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp15.000. Tapi setelah saya beli ternyata realisasinya itu adalah Rp14.000. Sehingga selisihnya itu adalah Rp1.000. Jadi beras ini lebih murah dari perkiraan yang saya buat. Yang kedua adalah minyak goreng. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp5.000. Tapi ternyata setelah saya beli, ternyata realisasinya itu adalah Rp5.500. Sehingga selisihnya itu Rp500. Jadi minyak goreng lebih mahal dari perkiraan yang saya buat. Yang ketiga, telur. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp9.000. Tapi setelah saya beli ternyata realisasinya itu adalah Rp6.000. Sehingga selisihnya itu Rp3.000. Jadi telur lebih murah dari perkiraan yang saya buat. Yang keempat, tempe. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp6.000. Setelah saya beli ternyata realisasinya itu adalah Rp5.000. Sehingga selisihnya itu Rp1.000. Jadi tempe itu lebih murah dari perkiraan yang saya buat. Yang kelima, ada daging ayam. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp12.000. Dan setelah saya beli realisasinya itu adalah Rp12.000. Jadi sehingga selisihnya itu tidak ada karena anggaran RAB sebelumnya dan realisasinya itu sesuai. Yang keenam, ada sayuran. Sayuran yang saya beli itu labu siam. Nah, di anggaran RAB sebelumnya itu saya beri harga Rp4.000 dan realisasinya itu adalah Rp4.000, sehingga selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasi itu sesuai. Yang ketujuh, bumbu dapur. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp5.000 dan realisasinya itu ternyata sama Rp5.000, sehingga selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasi itu sesuai. Yang kedelapan adalah penyedap rasa. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp3.000. Setelah saya beli ternyata realisasinya itu Rp5.000, sehingga selisihnya itu adalah Rp2.000. Jadi penyedap rasa lebih mahal dari perkiraan yang saya buat. Yang kesembilan adalah kecap saset. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga dengan Rp2.000 dan realisasinya itu adalah Rp2.000. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu sesuai. Yang ke-10 dan yang terakhir itu adalah saus saset. Di anggaran RAB sebelumnya saya beri harga Rp2.000 dan realisasinya itu sama Rp2.000. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu sama. Jadi total dari anggaran itu adalah Rp63.000, sedangkan total dari realisasi itu adalah Rp60.500. Jadi selisihnya itu Rp2.500.
Nah, dari anggaran dan realisasinya itu lebih banyak barang yang lebih murah ketimbang barang yang lebih mahal dari perkiraan saya. Baik, bisa saya simpulkan bahwa barang yang lebih murah dari perkiraannya itu adalah beras, telur, dan tempe. Sedangkan barang yang lebih mahal dari perkiraannya itu adalah minyak goreng dan penyedap rasa. Jadi, secara keseluruhan belanja pada tanggal 12 Maret 2025 berjalan sesuai anggaran dan masih ada sisa 2.500. Baik, sekian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. So.